Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Trimo Loksono. Kali ini kita akan review salah satu SaaS dari Amerika kabarnya, namanya Block Pro. Ini saya dikasih direkomendasikan oleh salah satu eh, teman ya di Threads ya. Jadi dia bekerja freelancer untuk ngerjain ini gitu. Jadi oke lah, kita review aja. Block Pro, the easiest way to start a blog with Notion. Jadi ngeblok tapi pakai Notion. Notion udah terkenal banget ya, jadi eh, bahkan sekarang konten manajemen ya, udah arahnya ke sana. Yang tadinya awalnya tuh cuma ya jadi notes ya, aplikasi notes, tapi udah berkembang sangat jauh gitu kan. Oke, kalau dari landing page ini slick banget, enak dilihat, call to actionnya juga enak, ada try for free, get started, jadi clear banget orang harus ngapain. Nah ini saat di scroll di sini juga ada lagi nih untuk eh, mengarah orang orang benar-benar diarahkan untuk daftar gitu. Write in Notion, publish in second. Wah janjinya oke banget ya. Oke, untuk SEO ratingnya tinggi semua. Terus ada real time insight for blog growth. Nah, ini ada banyak success story. Nah, oke ini ada harga pricing tapi nanti ya kita coba yang versi free dulu. Nanti kita akan bahas tentang pricing juga. Jadi gimana cara dia roll out pricing, ada berapa model pricingnya, terus ada eh, modelnya ada dua dia, nanti kita bahas ya. Jadi ada yang monthly dan eh, kayak one time payment gitu. Oke, langsung aja sign up with Google. Kita langsung registrasi aja. Ini harusnya no friction ya, gampang banget. Oke, langsung ke dashboard. Let's create your first blog. First, connect your Notion DB. Notion DB. Jadi apa yang harus saya lakukan ini juga enak ya kalau dari onboarding. Ini ada dua call to action sebenarnya di sini. Tapi kalau untuk pertama kali nyoba, yang saya lakukan tuh hanya ini. Fokusnya sini. Jadi ini enak banget. Oke, connect to Notion. Terus di sini continue lagi sama Google. Blog Pro is requesting access to Trimos Notion. Ini ya, bisa dilihat permissionnya, edit pages, create new content, view comments, create comments within pages you select, dan seterusnya. Oke, terus use a template provided by developer atau select pages to share with Blog Pro. Apa bedanya ya? Oke, karena ini kita ngetesnya Blog Pro, jadi saya akan pilih yang nomor 2. Select pages to share with Blog Pro. Huh? Select one or multiple pages to share with Blog Pro. Oke, coba yang pertama dulu deh. Use a template provided by the developer. Jadi ini Blog Pro will duplicate this template into private pages of your workspace. The integration will then be able to view, insert, and update content in this new page. Oke, kita pilih ini ya.
subdomain, pakai nama lengkap. Oke, masih available. Publish blog. Successfully created site. Udah langsung jadi, smooth sekali ya. Di sini langsung nongol statistiknya. Nah, di sini ini udah ada dikasih Blog Pro template. Terus ini ada pagesnya yang udah langsung dikasih ya. Sama si Blog Pro, nice banget. Kita lihat, desainnya sama dia langsung dikasih banyak banget ininya ya. Oke, mungkin ini karena saking banyaknya, ini kita coba fokus ke satu-satu dulu ya. Jadi yang pertama, ini gue pengen lihat ininya sih, pengen lihat layout sebenarnya. Dia cuma ngasih 2 option. Defaultnya tuh eh, ada 2 kolom with a postcard, ini di hero ya. Terus kemudian ada yang simple, ya udah benar-benar konten, udah langsung langsung konten aja, langsung dibaca. Mungkin ada beberapa yang dia bakal jadi ini, apa namanya, kayak ringkasan lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, bisa pakai Google Fonts, nice. Enable a subscribe form on your site and capture emails from your readers. Ini nice, jadi bisa bisa langsung ada subscriber yang nanti uh, akan dapat info ya, kurang lebih kalau ada post update, ada blog update. Oke, ini kalau untuk branding harus upgrade kalau mau hilang. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau mau lihat website saya gimana? Oke, gini ya. Oke, ini tampilan yang tadi ada di halaman ini nih. Bener nggak? Nah, ini kalau mau lihat, oke. Ini hmm, ini bagus sih, ada beberapa ini ya, ada beberapa konten yang udah disediakan oleh Blog Pro. Jadi saat melihat tampilan website pertama kali, tampilan blog pertama kali itu nggak inilah apa namanya, nggak plain banget gitu. Ini ngebantu user untuk kayak seolah-olah tuh ada progres kalau dari sisi user psychology tuh kayak gitu. Jadi saat saat masuk, oh iya, kayak gini ya caranya gitu. Jadi cara nunjukinnya oke banget, halus banget. Nah, mungkin di sini ini harus ditunjukin, kalau mau lebih kece ya, ditunjukin cara editnya. Nah, mungkin cara editnya saya harus buka saya punya Notion. Oke, kita buka Notion saya ya dulu ya. Oke, kita mulai ya. Ini dari sini saya langsung buka Notion, Notion.so. Nah, ini dari sini nanti Notion di Notion udah langsung ada
kayak part sendiri nih yang dibuat oleh si Block Pro. Oke, nah dari sini saya bisa bikin eh, halaman baru, ngeklik new, atau ini nih tadi saya udah sempat coba. Nah misalkan ya, saya pakai draft yang udah ada, jadi dari konten saya sebelumnya. Di story kemarin saya ada nulis tentang Teli. Teli itu form builder yang keren banget, nanti teman-teman bisa coba juga. Nah ini ada keterangannya, ini uh, di hide atau ditampilkan, description, tagging, oke lah, leave empty ya, porno ya. Terus oke, terus untuk nambahinnya di mana nih? Teks ya, coba ya. Oh gini, konten. Nah, saya nambahinnya di mana nih? Di komen. Please enter to continue with empty page or pick template. Ini oke lah empty ya. Nah, di sini ternyata. Oke, ini saya udah ada ininya ya. Ini postingan buat ini nih, buat thread ya. Postingan buat threads kita coba di sini. Share. Publish. View site. Nah ini defaultnya yang di generate oleh Notion. Nah, ini akan jadi pertanyaan yang menarik juga sih. Kayak uh, Notion itu udah punya fitur ini by default ya, fitur untuk blogging lah, katakanlah untuk publish halaman gitu. Nah ini jadi pertanyaan sih, kayak apakah kita butuh Blog Pro in the first place? Ntar ya, coba di post. Loh, kok nggak nongol punya saya? Atau embed? Enggak kan, nggak mungkin embed. Masa embed sih? Coba kita close di sini. Oke, ini sebagai catatan juga ya. Jadi saya itu masih, saya bukan pengguna, eh, bukan pengguna si Notion untuk keseharian saya. Jadi ini benar-benar real, saya lumayan explore nih untuk gimana caranya biar bisa publish gitu kan. Ini draft.
empty new template. Ini apa sih maksudnya? Oke, misalkan oh ini draft. Oke, tapi ini udah ada di sini. Terus oke, kita balik ke sini ya, coba ya, ke Block Pro-nya, coba. Nongol nggak? Hmm, oke, di sync dulu kali ya. Ini yang di sync apa nih? Coba go to site, apakah udah nongol postingan saya? Loh, draft. Bentar, bentar, bentar. Kok yang nongol draft? Post? Oh, ini udah ada nih. Hmm, jadi gini guys, saat kita udah bikin apa namanya, bikin tulisan di Notion, ya kan di sini. Nah, terus kemudian ini perlu di syncing dulu di sini, baru nanti dia akan nongol di sini. Nah ini draft-draftnya juga nongol juga nih di sini nih. Coba ya kita hapus posisinya dari Notion. Yang tadi udah. Ini coba saya hapus, delete. Terus di sini saya refresh, masih ada. Oke, posisinya kalau di sini ini juga masih draft juga ya. Nah, kita harus sync lagi di sini. Jadi setiap ada perubahan di Notion, kita harus melakukan syncing lagi nih. Biar apa? Biar di sini update juga. Nah, ini kalau dibikin auto sync gimana ya? Atau mungkin ada kali ya scheduler jadi dia auto sync tiap berapa menit gitu. Jadi nggak ada keterangannya. Nah, terus di sini nih, ini kayaknya justru halaman yang paling penting, dia harus ada button sync. Jadi saya nggak bolak-balik nih. Ini bolak-balik lumayan ini juga ya, lumayan pegel. Oke, ini udah ya, udah tuh udah hilang. Loh, mana tadi ini saya? Tulisan saya mana? Kok nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Ini kan tele story nih. Nah, dia udah bener nih, ada di udah ada di sini nih. Nah, untuk bisa dia masuk ke homepage itu di mana ininya? Gimana caranya? Atau di sini di Notion ya, di Notion ini kalau misalkan saya geser jadi ke atas bisa nggak? Oke, ini coba ya saya geser ke atas karena ini saya benar-benar explore asumsi saya. Di sini kan ada supported Notion blocks nih. Supported Notion blocks. Ntar dulu, undo dulu, undo. Oh, yang di undo yang ini. Delete.
Nih ya, coba di sini. Ini apa sih? Terus kita sync lagi. Setelah itu baru ke sini. Loh, kok tetap nggak ada ya? Coba kita pakai fitur search. Nah, ini ada nih. Ini ada. Pertanyaannya gimana cara masukin ini ke dalam si homepage ini nih? Oh, ini baru nongol nih. Sync-nya lama ini. Jadi butuh beberapa waktu untuk si postingan blog ini bisa live, bisa tampil gitu kan. Ini lumayan PR sih. Ini format apa segala macam udah oke lah ya. Nah, coba kita ke desain nih. Desain itu ini bisa ganti five icon. Ini eh, ganti logo lah ya, coba ya tes ya. Saya pilih logo dulu sebentar. Di sini ada ini logo default saya. Oke, ini misalkan buat tes ya. Oh, ini baru di sini bisa nambah navigation. Uh, you can link to any tag from your Notion post using the format tag name tag tutorial, coba ya. Di sini berarti ya. Ini belum kelihatan juga nih. Banyak banget yang saya buka nih. Tagging. Mana tag? Jadi misalkan ini deh. Dikasih halaman ini ya. Tapi ini harus syncing lagi nih. Ini saya nggak suka nih. Oke, di sini ini saya save dulu deh logonya ya biar kelihatan. Sini sync. Oh, logonya udah nongol. Nah, ini size kecil banget. Logo. Tadi mana logo saya? Apa logo saya hilang lagi ya? Ini kayaknya tadi udah
Ini udah nongol di sini tapi di sana masih masih nggak ada nih. Nih, gitu ya. Ini nggak bisa ya langsung kayak kasih ID gitu coba ya. Kasih. Di nongolnya di mana kan dia? Ada di footer. Oh ini nongol nih. Oh ya oke. Hmm. Monetize. Monetize pilihannya cuma AdSense doang. Ini kalau saya lihat sih kayak stylenya masih lumayan old school ya. Kan kalau monetize nih, ngomongin monetize untuk zaman sekarang apalagi blog ya. Blog tuh stylenya ya salah satu yang pertama benar masih efektif, masih banyak orang yang blog gitu. Kalau untuk yang ya berbagi tulisan free dan segala macam oke gitu. Nah, tapi kan sekarang udah ada juga tuh yang subscription gitu ya. Jadi kayak modelnya tuh kayak Substack atau Behave, yang itu biasanya gabung sama newsletter. Nah di sini opsi untuk monetize-nya itu ditawarinnya cuma AdSense doang nih. Ini mesti jadi bahan pertimbangan juga sih kayak apa alasan eh, saya harus register di Blog Pro gitu. Ini jadi kayak kurang kuat sih reasonnya gitu. Kecuali orang yang bener-bener kayak udah die hard banget sama Notion, mungkin baru bisa ini. Mungkin baru mempertimbangkan untuk pakai ini. Tapi fiturnya Notion sendiri itu juga sebenarnya udah oke nih. Kalau misalkan ngeliatin ini ya, ini eh, kita coba lihat ya. Nah ini udah jadi halaman sendiri nih. Mana tadi? Nah ini nih, udah jadi halaman sendiri. Terus udah gitu lebih cepetan si Notion gitu kan. Nah kalau kalau sini nih, coba kita buka lagi. Di sini tuh kita harus bayar lah gitu kan ke Notion untuk biar bisa di sini tuh ada plusnya nih. Coba ya kita klik. Nah di sini itu $12 per bulan. Kalau bayarnya setahun itu diskon 20%. Jadi 120. Itu kira-kira berapa? Sekitar 1,6 jutaan ya kalau di Indonesia kan. Kalau pakai rupiah. Oke, coba kita lihat sekarang kita coba lihat harganya Block Pro upgrade. Nah, di sini ini harganya ini yang paling eh, yang pertama itu free pastinya gitu kan. Dia tiringnya itu cuma berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah visit. Collect email ya, terus kemudian ada starter, creator, sama startup nih. Nah, di sini yang bedain itu dia limited to to one block. Terus kemudian di sini everything in free plus up to one blocks. Ini apa bedanya ya up to one block sama limited to one block? Ini maksudnya dua atau gimana ya? Custom domain ya oke. Okay. AdSense integration oke. Okay. Remove block pro terus kemudian ada 10.000 site visit.
Ini kalau yearly. Kalau misalkan monthly, ini lebih murah beberapa dolar ya kalau tadi dibandingin dengan harganya si Notion. Mana tadi harganya Notion? Oke, harganya Notion itu 12, jadi beda sekitar 12 sama 9 itu kalau ini sama-sama monthly ya, nggak yearly itu beda 3 dolar. Nah, terus kemudian di sini ada lifetime lifetime plans. Ini harganya 499 dolar. Terus kemudian masih ada sisa 16 sisa gitu ya. Ada spot tersisa itu ada 16. Oke. Nah, di sini nih nggak ada alasan kayak kenapa harus di sini ada framing, ada ya yang populer gitu kan. Tapi so what gitu loh. Kayak kenapa saya harus milih ini gitu. Apalagi untuk milih ini. Nah, ini unik lagi nih. Kalau misalkan kita buka blog pro versi di homepage ini, di bagian pricing ya. Nih di bagian pricing itu orang langsung pertama ditawarkan creator creator lifetime. Ini kayak apa alasan orang untuk langsung pilih ini gitu. Kalau ke pricing. Nah, jadi kayak ibaratnya gini. Ini kan kayak orang asumsikan baru pertama pertama kali banget tahu yang namanya Blog Pro. Terus dia datang dong sini gitu kan. Nah, ini kayak eh, pede banget untuk nawarin ini gitu ya. Bener di sini ada free gitu kan, get started for free. Jadi orang biar biar bisa ngerasain value-nya dulu gitu ya. Tapi kalau untuk ini kayaknya hard selling banget ya. Kalau untuk langsung ditawarin yang lifetime gitu. Terus di sini nggak ada bridgingnya juga. Oh ternyata pas di scroll, oh ternyata ada yang uh, monthly juga nih gitu kan. Ini menarik nih yang coba kayak ini harusnya menarik. Copy and paste ini harusnya bisa ada kayak bridging gitu ya kalau di WordPress kan dia bisa ini kan. Bisa import ekspor dalam bentuk XML kalau nggak salah. Nah, kalau bisa bridging itu mungkin ada alasan orang untuk yang udah punya blog pengen pindah ke sini gitu. Kita lihat roadmapnya. Oke, ini dia ada real time. Oh, yang tadi kan dia ternyata udah dimasukin ke backlog nih. Ada real time updates using Notion webhooks. Jadi nanti nggak perlu syncing lagi. Nah, ini penting banget nih. Jadi kalau nggak ada pilihannya cuma satu, kayak nggak ada alasan kayaknya orang untuk pakai ini gitu untuk awal. Jadi nggak terlalu jauh dari fitur default yang ditawarkan oleh Notion. Ini stylenya si ini ya, stylenya medium nih mau mau coba dibawa gitu. Yang udah selesai. Nah ini sebenarnya positioningnya agak ngebingungin sih kalau menurut saya ini, eh
kayak coba ngambil marketnya si pengguna Notion udah pasti kan, karena dia editornya itu dia pakai Notion. Mungkin teman-teman yang pakai Notion yang udah banyak banget tabungan tulisan ya, apapun itu gitu kan. Terus mau coba dipublish, nah pakai inilah Blog Pro gitu. Idenya mungkin ke sana, idenya mungkin dari sana gitu. Cuma saya masih bingung juga sih kayak apa ya alasan orang untuk mau pakai ini. Ini masih banyak banget yang harus dikerjakan sih. Jadi kayak kayak value yang coba di offers itu masih masih limited banget gitu. Ini ada social proof juga. Ini social proofnya ya early adopter. Coba kita klik ke milling, dilempar ke sini lagi ya. Hmm? Oh, ini ada si pakai third party. Nah, ini juga sedikit membingungkan nih di sini nih. Kayak pas orang baru pertama kali login, terus dia ada di sini. Sini Blog Pro, Blog Template. Ini bisa saya edit kali ya. Ini kenapa nggak kayak langsung eh, dikasih tahu aja gitu ya kalau ini tuh bukan Blog Pro Template tapi lebih kayak ya udah terima Loksono blog gitu. Ini saya ingin gantinya di mana nih? Harus tekan Notion lagi. Coba sini ya. Oke, nah kita coba sync lagi di sini. Ternyata nggak berubah ya. Oh, berubah nih dari sini nih. Cuma ini lumayan PR ya. Jadi kalau ngupdate sesuatu nih malah masih ngurusin kalau untuk sekarang ya sebelum ada auto sync itu ini jadi orang ke Notion terus dari Notion itu ke Blog Pro dari Blog Pro baru ngeliatin eh, postingannya beneran udah publish atau belum gitu. Oke, terus kalau misalkan saya pengen ngedit ini nih, ini di mana ya? Gimana cara ngedit homepage ya? Tadi ada di sini ya. Coba. Oh, sini nih hero section. Mungkin hero section. Hah? Gimana desain?
Asli ini membingungkan, lumayan membingungkan sih. Gimana caranya saya biar bisa edit homepage yang di depan itu? Ini, di sini nggak ada juga nih. Ini lumayan PR ya. Mungkin, mungkin, mungkin kalau untuk pengguna Notion ini lebih advance ya masalah kayak peletakannya di mana apa segala macam. Tapi saya masih bingung nih untuk kayak ngedit ngedit ini tuh di mana nih? Taruh mungkin sini kali ya. Ini ada propertinya nggak sih? Nggak ada juga. Hmm. Oke, kalau verdict dari saya sih gini, eh, ini produk akan berat untuk compete di market gitu. Apalagi kalau ngomongin ngomongin apa namanya, ngomongin blog gitu ya, itu udah banyak banget sekarang. Mulai dari Medium, mulai dari ada Medium, ada Behip sekarang juga bisa, ada Substack, ada eh, banyak pesaingnya ya. Kalau kayak di lokal juga banyak. Jadi kayak eh, link ID itu juga ada untuk bisa blogging gitu. Belum platform yang ini ya, yang sifatnya UGC gitu. Terus harus bersaing juga dengan eh, sosial media yang text based. Kan kayak LinkedIn itu juga ada ini juga gitu. Nah ini positioningnya mesti strong banget nih biar bisa diterima gitu ya. Jadi ini mau berniat untuk jadi publishing, artinya publishing platform, atau just for sake facilitate orang yang punya banyak notes bagus di Notion, terus dia rupanya agak sedikit males untuk mindahin ke apa namanya, ke Medium, ke LinkedIn, ke ya blog sendiri gitulah ya misalkan. Terus pakai ini. Tapi kalau misalnya ngomongin learning curve-nya, ini learning learning curve-nya ini lumayan dalam nih. Jadi saya untuk ngutak-atik ini aja nih ada 30-40 menitan nih untuk bisa mengerti caranya dia bekerja tuh seperti apa gitu. Ini bakal jadi PR sih. Jadi onboarding tadi sebenarnya first impression udah bagus, udah ada kayak step by step ininya ya. Tapi saat udah masuk ke yang detailnya ini kayak tersesat sih. Jadi saya tersesat jauh banget nih uh, untuk bisa operate ini gitu.
Nah, kalau untuk detail feedbacknya nanti saya coba tulis juga ya, yang mungkin bisa langsung dibaca gitu ya, yang related sama Blog Pro. Oke, menurut teman-teman gimana Blog Pro ini? Layak dikasih kesempatan atau sebenarnya ini masih jauh banget dari tools yang ada di market lah, standar yang ada di market gitu. Komen ya. Oke, itu dulu untuk sementara. Terima kasih yang udah mau nonton sejauh ini nih, lama banget sih. Oke ya, thank you, bye bye.